Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Frekuensi 107,7 FM Suara Pendidikan Singkawang, cerdas dan menginspirasi. Berjumpa lagi dengan Kak Kementi dalam program Profil Guru, di mana kali ini akan menghadirkan seorang narasumber yang sudah hadir di studio tentunya. Dan program Profil Guru ini akan bisa Sobat Frekuensi simak mulai dari pukul 14 sampai pukul 15.30 nanti. Ya, Sobat Frekuensi, apa kabarnya di siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya ya. Apalagi yang saat ini sedang mengerjakan pekerjaan menjelang weekend. Nah, semoga masih tetap semangat dan semoga pekerjaannya juga nanti selesai. Dan tentunya akan Kak temani nih di program Profil Guru sampai pukul 15.30 nanti. Ya, Sobat Frekuensi, di edisi hari ini Kak sudah kedatangan seorang narasumber yang merupakan guru hebat yang ada di Kota Singkawang, dan pastinya nanti akan kita kenalan lebih jauh dan tentunya gali nih. Kira-kira pengalaman apa sih yang sudah beliau dapatkan selama ini dan mau berbagi tentang apa saja dengan kita, dengan guru-guru yang ada di Kota Singkawang. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio kali ini. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ria. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Baik saja ya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, ya. Iya, oke. Bu Ria, kali ini kita akan berbincang-bincang di program Profil Guru, di mana kali ini mungkin ada hal yang nanti akan Bu Ria sampaikan nih. Bisa? Semangat. Oke, mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu barangkali ya. Oke, mungkin dari Bu Ria bisa menyampaikan nih perkenalannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar setia Ravensi? Alhamdulillah saya sudah hadir di sini. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga tentunya kepada Kak Eka yang sudah mengundang saya untuk hadir pada hari ini 19 Februari 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan banyak rahmat sehingga dapat mengudara. Kemudian selawat dan salam juga dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya sangat semangat sekali ya untuk hadir pada hari ini. Sebelumnya sudah dikontak berapa kali karena ada halangan, jadi baru hari ini bisa hadir di Ravensi. Iya, alhamdulillah sudah bisa hadir ya. Oke, ya. Mungkin kita mulai dengan perkenalan diri dulu barangkali Bu Ria. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama Ria Novaliana, dilahir di Singkawang, 18 Februari 1984, jadi memang benar asli putra putri Singkawang ya. Asli anak Singkawang ya? Iya. Kemudian saya alamatnya sekarang di Komplek Nugraha Permai 2 di Roban, Singkawang Tengah. Oke, berarti dari lahirnya memang sudah di sini ya Bu Ria ya? Iya. Oke, dan mungkin bisa cerita tentang keluarga barangkali ini? Iya, saya anak pertama dari 3 bersaudara, kemudian sudah menikah dan sekarang sudah punya 3 anak ya, putra putri sudah lengkap. Yang tua baru kelas 3 SD dan yang kecil masih TK itu. Oh, jadi SD kelas berapa nih kalau boleh tahu yang tuanya? Baru kelas 3 kayak kelas 3, terus yang ininya? Yang kecil baru TK 0 kecil. TK 0 kecil. Iya, jadi masih lumayan kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil, masih perlu. Kayaknya mau nambah lagi deh. Mudah-mudahan ya. Atau gimana nih? Kayaknya kalau Allah udah kasih anaknya sih ya terima aja ya. Iya, terima. Tapi kalau bisa udah bersyukur dengan ada yang sekarang. Wah, iya. Oke, kalau boleh tahu suami di mana nih? Suami saya swasta. Sebenarnya basically-nya sama guru, cuman dia memilih jalan yang lain ya. Jadi dia pilih swasta aja gitu. Nggak apa-apa deh ya. Iya. Kan yang penting sesuai dengan passionnya barangkali ya. Oke, itu cerita tentang Bu Ria. Dan untuk orang tua lengkap di sini? Iya, lengkap. Alhamdulillah orang tua saya masih ada bersama saya. Sudah pensiunan ya. Dua-duanya ya?
Ibu saya ibu rumah tangga, ayah saya Polri dulunya, udah pensiun. Jadi apa namanya, sudah bisa menikmati masa tuanya barangkali ya? Iya, jadi anak saya sebagian sudah ada sama orang tua. Oh, jadi kalau misalnya lagi kerja dititipin kayak gitu ya? Ada satu gitu ya, sebagian. Oke. Dan untuk keluarga besar rata-rata di kota Singkawang? Sebagian ada di kota Singkawang, ada beberapa di Pontianak. Oke. Jadi karena Bu Ria asli kota Singkawang, pastinya nih jenjang pendidikan juga nantinya semua di sini barangkali? Iya, betul sekali. Iya, mungkin bisa diceritakan nih Bu Ria. Nah, cuman karena waktu kecil saya ikut-ikut orang tua, jadi kemana-mana karena ayah Polri ya, jadi ikut kemana-mana saja. Jadi TK-nya di Kapuas Hulu, TK Pembina. Sorry, di TK Bayangkari ya, karena di Kapuas Hulu dekat dengan rumah. Oh, berarti sempat ke Kapuas Hulu tadi Iya. ya? Terus kita pindah-pindah. Jadi saya SD itu pindah kira-kira 4 sekolah. Waduh, berapa tahun sekali jadinya ya? Ikut-ikut, pernah di Seluas, pernah di Lohabang, kemudian pernah di SD 1 ya, yang sekarang di Roban juga itu. Jalan Pahlawan itu ya? Nah, saya menamatkan SD itu di SD 19, dulunya SD 19 Perum. Nggak tahu sekarang SD berapa ya? Perum SD 5 berarti ya? Ya, itu dulunya kompleks Perum itu kan? Iya, dulunya SD 19. Nah, itu gitu. tamatnya di situ. Kemudian saya SMP di SMP Negeri 2. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri 3. Kemudian saya kuliah di Universitas Tanjung Pura, jurusan MIPA Matematika. Jadi basicnya bukan guru nih sebenarnya. Jadi apa tuh? MIPA Matematika murni. Kemudian saya ngambil aktanya di Universitas Islam As-Safi'iyah ya, 1 tahun di Jakarta. Tuh. Jadi berawal dari honor, jadi tergerak hati untuk menjadi guru ya? Iya, jadi guru itu. Oke. Kalau lulusan tadi apa namanya? Yang eksak MIPA? itu MIPA ya. Ya. Memang untuk yang gelar terakhir itu bukan untuk menjadi guru gitu ya? Iya. Jadi awalnya dulu karena masih labil kan, masih tamat SMA itu kan pikirannya macam-macam ya. Jadi awalnya itu saya tertariknya kerja di kantor kayak BPS atau di penelitian. Jadi ngadepin sesuatu yang di kertas lah gitu ya, di kerja gitu. Nah, sudah pernah keterima juga di salah satu perusahaan ya. Kemudian daftar-daftar PNS-nya juga awalnya daftar-daftar BPS, kemudian yang antrologi, kemudian ke bank gitu. Tapi memang jodoh Allah menyatakan jodohnya di mana gitu ya. Nah, ternyata dijemput oleh orang tua, disuruh pulang karena kan sebelumnya menetap di Pontianak. Kemudian disuruh pulang, jadi kita sampai di Singkawang itu kira-kira 2 minggu langsung honor. Waktu itu honor pertama kali di SMP PGRI 2 Singkawang. Nah, disitulah saya mulai belajar mengabdi sebagai guru. Nah, dari situlah baru tertarik. Oh, jadi rupanya di saya tuh ada fashion gurunya gitu. Nah, jadi barulah ngambil akta itu tadi ya. Oke. Di tahun 2008. Jadi lumayan berapa tahun itu jeda antara cepat ya. Jadi hanya saya honornya sebentar saja. Tadi cepat. Tahun 2007 itu udah selesai, tapi wisudanya 2008. Oh gitu, berarti tidak terlalu lama ya jaraknya. Jadi langsung. Oke, selama sambil kuliah apakah pernah nih ceritanya mengajar juga atau ngasih les atau bimbingan kayak gitu? Iya. Selama kuliah ya, selama kuliah saya ada pengalaman jadi asisten dosen 2 tahun karena kebetulan di MIPA itu saya angkatan pertama nih Kak Eka. Oh, jadi gitu. Jadi angkatan pertama otomatis kan enggak ada senior. Nah, jadi kita direkrut, jadi bukan direkrut oleh dosen ya, tapi direkrut oleh universitas. Jadi kita punya sertifikatnya, kemudian digaji pun tidak per bulan, per 6 bulan sekali gitu. Jadi asisten dosen yang benar-benar direkrut gitu ya, berdasarkan tes. Nah itu
hanya sampai 3 tahun, habis itu kita kan udah masing-masing skripsi ya, jadi lepas lah masing-masing gitu. Oke, jadi lumayan lama juga, 2 tahun menjadi asisten dosen ya. Kemudian ngajar-ngajar, pernah dulu di Pontianak itu pernah bimbel GO, pernah sekali. Kemudian di Singkawang ini nyambil-nyambil kerja, masih gadis nih KFK dulunya. Jadi kan kita bisa melalang buana nih. Nah, pernah juga di Primagama. Jadi ngajar-ngajar privat gitu pernah waktu kuliah gitu, nyambi-nyambi. Dan akhirnya betul-betul passionnya itu jadi guru ya, ketika tadi memulai titik awal itu menjadi guru honor di SAPPGRI 2 Singkawang ya. Terus akhirnya ngambil akta dan akhirnya diterima di mana ini? Nah, jadi menariknya saya tuh tes PNS itu entah berapa kali aja Kak Eka. Nah, jadi kan kalau dulu kita tes PNS itu kan bisa di mana-mana nih. Iya, betul. Nah, dan pembukaan sering gitu. Iya. Nah, jadi saya pernah tes di mana-mana, jadi udah terbiasa kan ngerjakan. Kita udah terlatih untuk ngerjakan soal yang berbentuk tes seperti itu. Nah, kemudian pertama sekali tes itu saya ikut di Sambas. Di Sambas itu karena di Pemkot ini hanya nerima 2 orang, saya tertarik ikut di Sambas nih awalnya. Nah, ikut di Sambas diterima 4 orang, saya ambil untuk guru SMA. Nah, kemudian di Kementerian Agama saya ikut, padahal di Kementerian Agama hanya diterima 1 untuk Singkawang, untuk guru matematika. Jadi ikut 2 waktu itu. Di bulan yang sama tapi hari yang berbeda gitu. Jadi asiknya dulu tuh gitu, kita bisa tes banyak tapi jadi kemampuan kita terasah terus gitu ya. Nah, begitu pengumuman, ternyata yang pengumuman pertama kali itu di Kementerian Agama. Oh, jadi Kementerian Agama dulu nih. Meskipun tesnya itu yang dari nggak berjauhan, dekat dia. Tapi yang tes dulu yang mana sebenarnya? Yang tes duluan Kementerian Agama atau dari pemerintah kota nih? Saya lupa pasti, cuman dekat benar, banget ya. Dekat benar itu. Tapi yang memberikan pengumuman pertama itu adalah di Kemenaknya ya. Kementerian Agama. Nah, itu kita udah teken kontrak harus berapa tahun baru boleh pindah, pokoknya udah bla 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 bla, baru pengumuman keluarlah di Sambas. Nah, di Kementerian Agama seluruh itu kita cuma terima 1 kan, jadi rasa mustahil itu. Nah, kalau di Sambas biasanya kalau kita punya skill mau lulus nih kayak kan udah punya feeling ya. Iya. Nah, ternyata di Sambas tuh lulus, nah urutan kedua. Tapi salahnya saya waktu itu, saya anggurin aja gitu kayak angin lalu. Ternyata kan salah ya, harusnya kita buat laporan kan ke mereka kan. Gitu. Nah, kita kena telepon, kok enggak pemberkasan nih, padahal udah mau tutup kan. Oh Pak, maaf Pak, saya enggak ngambil. Nah, di situ dia marah tuh. Jadi kita harus buat surat pernyataan supaya teman-teman kita yang di bawah itu bisa naik. Betul, menggantikan ya, karena tadi yang posisi kedua itu tadi kan tidak jadi ya. Iya. Iya, berarti ini juga pengalaman nih, di-share juga. Jadi itu kebetulan rezeki namanya ya, bisa lulus dua-duanya. Tetapi tadi pengalaman ternyata ketika kita memang ada lulus 1 buah itu tadi dan ternyata kita tidak bisa mengambil, segeralah lapor. Kenapa? Karena rezeki orang lain menunggu tuh. Iya, betul. Bener ya? Iya. Ya, ini pengalaman juga yang bisa di-share. Alhamdulillah sekali Bu Ria, wah sangat beruntung bisa lulus dua-duanya. Karena sekarang ini susah banget ya untuk lulus menjadi pegawai negeri ya. Dan berlapis-lapis ya tentunya. Iya, dan harus ada grade-grade tertentu yang memang harus dilewati sehingga bisa betul-betul menjadi seorang PNS ya. Oke, itu dia cerita tentang Bu Ria, mulai tadi tentang dirinya sendiri, kemudian jenjang pendidikan. Nah, nanti akan kita bahas, akan kita gali lebih jauh mengenai profesi beliau sebagai guru, dan mudah-mudahan nanti akan ada hal yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi nih bagi terutama guru-guru yang ada di Kota Singkawang. Tetapi kita jeda dulu nih barangkali ya Bu Ria ya, dengan 1 buah tembang yang nanti akan kita berikan kepada
Sahabat Rapensi yang saat ini mendengarkan. Dan tentunya bagi Sahabat Rapensi yang ingin bergabung bersama Kak Eka, boleh nih nanti mau bertanya atau mau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Bu Ria, boleh menghubungi Kak Eka di nomor WhatsApp Rapensi 081256561515. Dan bagi yang saat ini sedang mendengarkan melalui streaming Rapensi, nah silahkan untuk mengetik di live chatnya streamingrapensi.caster.fm ya. Dan yang saat ini juga sedang melihat melalui Facebooknya Rapensi dan Facebooknya Kak Eka, boleh banget untuk nanti mengetik di kolom komentar. Dan tadi sudah ada satu orang penonton kita, yaitu Ibu Afiradi ya. Assalamualaikum katanya, hai Ibu Guru cantik katanya. Saya pengikut channel YouTube Anda. Wah, nanti akan kita gali lebih jauh nih tentang satu hal ini ya. Nanti ternyata selain berprofesi sebagai guru, narasumber kita kali ini adalah seorang YouTuber. Nanti kita bahas lebih jauh. Tetapi Kakak jeda dulu dengan satu buah lagu yang menemani Sahabat Rapensi dari miliknya Mawar Decung ya, dengan Sedang Sayang-Sayangnya. Tetap stay tune di 107,7 FM. Nah, kali ini kita akan mengulas lebih jauh mengenai profesi beliau sebagai guru yang sudah beberapa tahun ini ya. Nanti mungkin akan berbagi pengalaman juga dengan guru-guru yang ada di Kota Singkawang. Oke, mungkin Bu Ria bisa cerita nih. Kalau tadi sudah diceritakan awal mulanya diterima sebagai guru matematika di Kemenak yang akhirnya menempatkan Bu Ria, apakah langsung di MTS atau di mana nih? Mungkin bisa cerita. Ya, nah TMT-nya itu tahun 2009 ya. Nah, itu kita langsung di SK itu tertulis bahwa ditempatkan di MTS Negeri Singkawang. Nah, waktu itu MTS Negeri Singkawang itu domisili pertamanya itu di Pasiran, di depan Bantilan tuh ya. Nah, kemudian kita dapat lokal hibah dari Kota Singkawang ya, dari pemerintah Kota Singkawang. Nah, kita sekarang lokasinya di Naram nih. Nah, jadi dari tahun 2009 sampai sekarang saya di MTS Negeri Singkawang sebagai guru matematika. Nah, tapi sebelumnya saya pernah mengajar. Ini juga apresiasi untuk sekolah-sekolah yang pernah bergabung. Saya pernah bergabung di sana, yang banyak memberikan sumbangsih atau pendidikan kepada saya ya, karena kita belajar di mana saja kan. Nah, jadi saya pernah mengajar di SMK Aryani Fajarai, kemudian di SMK Safiuddin, kemudian di PGRI 2, SMP PGRI 2, kemudian di SMP Negeri 20. Nah, disitulah saya ketemu dengan Bu Eka ya. Dari sampai PGRI 2 kita ya. Pertama dari PGRI 2 dan SMP 20. Nah, kebetulan saya di SMP 20 juga beliau yang ngajak saya gitu. Nih ada temen nih ngajar. Nah, jadi ditariklah saya, jadi makin kokoh lah kita itu silaturahminya ya. Jadi ketemu di dua sekolah itu. Iya, dan ini luar biasa sekali, banyak sekali pengalaman yang ya mungkin nanti bisa diceritakan Bu Ria ya, karena beliau sempat mengajar di dua jenjang yang berbeda ya, dari jenjang SMP kemudian jenjang SMK. Dan pastinya bakalan ada cerita menarik nih terkait dengan metode atau praktik-praktik terbaik yang pernah dilakukan Bu Ria selama ini nih. Nah, kita kalau sebagai guru tentunya selalu berkolaborasi, menggali ilmu dan belajar ya tentunya. Jadi metode, saya rasa semua guru selalu menggunakan metode yang disesuaikan dengan materi, kemudian kondisi siswa ya, kemudian dengan lingkungannya lah ya. Nah, jadi ada beberapa metode yang saya gunakan yang saya jadikan PTK. Nah, jadi tolak ukurnya yang udah jadi aja lah ya. Nah, yang di PTK itu udah pernah saya gunakan dengan metode Match and Match, kemudian Picture and Picture, kemudian media benda asli. Kemudian saya pernah buat best practice juga. Nah, itu pakai metode number head together. Nah, kemudian dan seterusnya akan terus belajar lah ya dengan metode-metode yang sekarang udah berkembang, berkolaborasi dan nambah keilmuan kita itu. Nah, itu
metodenya. Terkait metode. Nah, tetapi untuk metode yang tadi yang sudah dipatenkan menjadi sebuah PTK begitu ya. Nah, itu kan mungkin tidak setiap saat digunakan nih barangkali Bu Ria. Nah, untuk yang sering maksudnya yang memang saya pikir ada sesuatu yang dikreasikan oleh Bu Ria sehingga itu tuh membuat anak-anak tuh senang dengan matematika. Nah, kira-kira apa nih? Yang sering adalah bermain, dengan belajar sambil bermain ya, karena jenuh ya pelajaran ya. Karena kita mengharapkan matematika itu di jam pertama, tapi kadang-kadang ada jam yang tidak bisa ditolerir, harus berada di jam terakhir. Jadi gurunya juga harus adil, jadi harus menerapkan, misalnya di kelas 1 melakukan permainan, di kelas lain juga melakukan permainan. Terus mereka juga harus berkarya, maksudnya mereka mencoba sendiri, mengerjakan sendiri, kayaknya itu lebih asik ya? Iya, lebih asik, lebih terasa mereka. Jadi ini nih hitung luas, tapi kalau di kertas saja mereka tidak nyata. Jadi mereka akan menghitung sendiri, mengukur sendiri, jadi sambil bermain dan sambil belajar. Kemudian juga mereka diajak harus sering membaca ya, literasi harus diterapkan lebih sering lah ke mereka. Jadi mereka bisa belajar dengan gurunya, dengan orang tua, bahkan dengan adiknya, ya, dengan kakaknya, dengan siapa saja. Dan mereka bisa belajar sendiri, otodidak dengan buku, dengan YouTube, dengan web, ya, dan sebagainya. Sekarang anak-anak di masa pandemi ini, nah, dituntut seorang siswa itu harus aktif, ya. Ya, jadi kalau di SD kan masih terikat kepada orang tua, tapi kalau sudah mulai SMP, SMA, siswa harus bisa berkolaborasi sendiri, mencari ilmunya sendiri. Nah, dengan batasan-batasan tertentu tentunya ya, kita orang tua akan selalu memberikan dukungan, kemudian pantauan yang luar biasa. Karena di masa pandemi ini guru tidak bisa berbuat banyak karena mereka secara jarak jauh ya, daring. Jadi diharapkan kedepannya kita bisa langsung tatap muka lah nih kayak. Iya, semua berharap seperti itu ya Bro ya. Ya karena memang masing-masing memiliki kendala baik dari guru, kemudian siswa maupun orang tua. Nah, terkait dengan tadi kayak lupa nih langsung meloncat ke metode. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang tempat tugasnya Bu Ria nih saat ini. Ya. Saat ini saya mengajar di MTS Negeri Singkawang ya, dari 2009 sampai sekarang. Kemudian 1 tahun terakhir ini saya diberi kepercayaan jadi waka kesiswaan. Nah, kemudian lokasinya di Sungai Naram ya, Kelurahan Naram, tidak jauh dari STIT ya. Tuh. Kemudian secara garis besar itu kayak apa? Nah, untuk saat ini karena MTS ini tadi berdiri tahun 2000. Sebelum saya dia sudah ada ya. Meskipun tadi lokasinya berbeda ya. Iya. Nah, untuk saat ini jumlah rombel yang ada di MTS Negeri Singkawang berapa nih? Iya, jumlah rombel itu sekarang ada 14. Oh, lumayan ramai ya. Iya. Secara kami kekurangan lokal sebenarnya. Kekurangan lokal ya untuk menampung siswa sebenarnya. Jadi waktu penerimaan itu ada beberapa siswa yang tidak bisa ikut karena ada beberapa tes ya tentunya. Nah, jadi kelas 7 itu ada 5, kelas 8-nya ada 4, kelas 9 sekarang 5. Jadi hanya 14 rombel saja yang ada di MTS. Dengan jumlah guru yang saat ini ada di MTS? Nah, di MTS itu jumlah gurunya sekitar pegawai negerinya sekitar 35-an. Nah, ditambah honor ada 6. Ya, lumayan ramai berarti ya di situ ya. Oke. Dan untuk siswanya sendiri apakah kebanyakan memang dari daerah Naram atau mencakup beberapa daerah, misalnya dari Singkawang Barat, Timur, Utara, atau bahkan ada dari luar kota nih?
siswa di MTS Negeri Singkawang itu sebagian besar adalah siswa dari kota Singkawang, tapi dia menyebar nih, tidak hanya di Sungai Naram karena tidak begitu domisili ya waktu itu. Jadi bisa dari Roban, Pasiran, bisa dari Singkawang Timur, Utara, Barat, ada beberapa itu ya. Yang memang getol mau masuk di MTS itu ada beberapa anak yang memang jaraknya jauh. Nah, kemudian yang dari luar tentunya ada karena di Naram ini berbatasan dengan Sambas, otomatis kalau kita mikir secara secara kota kabupaten jauh ya, tapi secara jarak ini dekat banget ya. Dekat. Jadi ada beberapa anak yang berasal dari kayak Selakau gitu ya, dari daerah-daerah Singkawang tepi lah gitu ya. Nah, ada dari daerah itu karena mereka transportasinya pakai bis. Gitu. Jadi mudah ya, satu jalur kayak gitu ya. Satu jalur. Bahkan untuk kota Singkawang malah susah ya pakai menggunakan transportasi umum ya. Singkawang kan tidak ada nih. Nah, jadi kalau dari sana kan malah ada nih kendaraannya. Iya. Ini luar biasa sekali, ada 14 rombel dan tadi jumlah gurunya juga lumayan cukup banyak yang pasti nanti kita akan berbicara juga terkait dengan prestasi yang pernah diraih oleh MTS Negeri ya. Karena ini tadi kita kaitkan dengan metode-metode yang selain oleh Bu Ria, mungkin ada kolaborasi nih dengan guru-guru yang pernah diterapkan di MTS Negeri nih. Dalam hal pembelajaran? Ya, dalam hal pembelajaran. Nah, kalau di kolaborasi dalam hal pembelajaran tentunya kita, kalau saya ya matematika selalu berdiskusi dengan teman sejawat. Nah, tentunya biasa teman sejawat saya itu ada yang dari matematika, kadang ada dari IPA gitu ya. Yang ya mereka bisa ngasih masukan, kemudian kita juga bisa ngasih pendapat gitu ya. Kalau kolaborasi kita biasanya melakukan permainan ya pada saat tengah semester, kemudian mau naikkan kelas gitu ya. Nah, tapi permainan itu menerapkan pembelajaran tentunya. Nah, jadi di satu waktu itu kita melakukan kayak kompetisi tapi menerapkan pembelajaran di situ, bermain sambil belajar. Gitu. Jadi anak-anak tetap enjoy gitu ya. Untuk semua mapel ya. Jadi kita gabung-gabung, seperti kita pernah bermain ranking 1, kemudian banyak ya, kemudian lomba-lomba yang disisipi dengan pengetahuan. Jadi baik agama, kemudian dan umum ya, tentunya pembelajaran umum. Iya. Nah, kalau didengar-dengar nih MTS katanya tuh waktunya itu lebih lama untuk belajar nih. Benar nggak sih? Iya, betul. Nah, karena apa? Karena jumlah mapel yang ada di MTS itu ada 15 nih Kak Eka. Jadi selain umum ada memang materi agama ya. Nah, mereka ada tambahan SKI, fikih, Quran hadis, bahasa Arab, kemudian akidah akhlak ya. Jadi ditambah dari 9 mapel ditambah lagi 6 jadi ada 15 gitu. Saya saja berpikir rasanya enggak ini banyak banget gitu ya. Kita kalau kuliah hanya beberapa ya. Jadi tapi itu tuntutannya ya, kita harus itu. Jadi tapi kita juga memahami siswa. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, dikarenakan itu maka jam pulangnya juga jadi lebih lama ya. Lebih lama. Nah, kita di situ juga zuhur bersama. Zuhurnya karena lokalnya masih kecil, jadi yang laki-laki sholat dulu, nanti gantian baru yang perempuan. Jadi tapi setiap hari kita melakukan sholat zuhur bersama ya, berjamaah. Kemudian kalau sholat duha itu mereka jarang-jarang. Nah, nanti kalau kan kebetulan kami ini full day, kemudian tertimpalah dengan COVID ya? Jadi kan tidak bisa itu ya, belum merasa kami ini sampai sore, tapi sudah dinyatakan bahwa full day nih pada tahun. Sekarang ini berarti peralihannya itu pada musim COVID ini ya? Iya. Kalau dulu sebelumnya dari hari 6 hari ya? Iya. Sebelumnya kita sampai Sabtu nih Kak Eka. Nah, ini baru kita
mulai Mau coba 5 hari ya? Oke. dan ternyata udah COVID. Oke. Jadi ini mungkin sebagai bahan informasi tambahan barangkali ya saat ini bagi sahabat referensi yang tiba-tiba pengen deh tahun depan masukin anaknya ke MTS. Nah itu tadi sudah ada beberapa informasi terkait dengan jumlah rombel. Kemudian ternyata bisa loh tidak terpusat pada lokasi ya, karena saat ini untuk penerimaan di sekolah-sekolah negeri itu range-nya itu menggunakan lokasi nih Kak Ria ya. Tetapi untuk di MTS mereka masih menggunakan sistem ada tes ya? Iya, Ada tes ya? ada tes. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk meskipun berada jauh dari lokasi MTS, tetapi zonanya ya agak masih jauh, bisa diterima. masih bisa. Yang penting lulus tes ya. Tapi ada domisili. Ada tapi juga ya, masih menerapkan gitu ya? persennya itu lebih kecil Oh, dari begitu. sekolah Yang negeri. negeri. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Jadi tetap mengikuti aturan pemerintah, ada domisili, tetapi juga tadi tidak menutup kemungkinan untuk menerima yang di luar zona, di luar sekitaran Sungai Naram ya. Sehingga tadi sudah disampaikan bahwa ternyata bahkan ada dari luar kota yang masuk ke MTS negeri. Dan untuk saat nanti ke depan, nanti proses pembelajaran akan berlangsung selama 5 hari. Nah ini mungkin sedikit tambahan ya untuk sahabat referensi. Oke, kita kembali lagi ke metode yang tadi sudah Bu Ria sampaikan bahwa ini sudah pernah loh dijadikan PTK kayak gitu ya. Dan artinya PTK ini kan sudah diseminarkan, kemudian bisa dilihat hasilnya. Nah dari 4 tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ria, kira-kira yang bisa mendongkrak proses pembelajaran itu apakah ada atau memang harus kita variasikan nih untuk di proses pembelajaran? Tentunya berbeda ya. Kita ngajar dengan biasa-biasa saja, dengan penuh semangat tuh beda hasilnya. Begitu juga dengan metode dan tidak metode. Kita ngajarkan anak dengan cara ceramah aja gitu ya. Kemudian penugasan aja, beda hasilnya dengan kita berkolaborasi dengan metode ya. Di dalamnya kita kasih metode tapi dengan bermain gitu, jauh berbeda. Jadi mereka lebih mungkin ya, di siswanya lebih terasa gregetnya gitu, lebih terasa oh kondisinya lain nih dari kemarin nih. Kemarin kita ngapa, ini kok kita nyatet aja nih. Kemarin kita ngelihat aja ibunya jelaskan. Nah, hari ini kita nyambil nih, kita buat alat peraga misalnya ya. Misalnya ada alat peraga, kita praktek gitu ya, buat walaupun alat peraganya sederhana kan, misalnya kayak match itu kan bermain menggunakan ini mungkin kartu. bisa dikasih gambaran sedikit, siapa tahu ada guru-guru yang berminat nanti untuk menerapkan ini nih Bu Ria, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit nih. Nah, secara garis besarnya ya, match itu pembelajaran menggunakan kartu. Nah, itu materinya bisa apa aja. Tapi saya waktu itu pada bilangan bulat. Nah, jadi kita sambil bermain di kelas itu, saya bagi 4 kelompok, dibuat menjajar, kemudian di depannya sudah ada kartu soal dan kartu jawaban. Nah, kartu soal diambil secara acak, kita tempel, terus kartu soal itu tertutup, kartu jawaban itu terbuka. Jadi mereka menghitung di masing-masing jajaran, kemudian mereka menghitung siapa dulu yang dapat, mereka lari terus cari jawabannya yang udah terbuka ya jawabannya, berupa kartu juga, terus ditempel. Nah, setiap grup yang mendapatkan nilai poin, nah maka dia dapat nilai. Nah, nanti kita kumulatifkan, kita kasih reward. Itu step yang pertama. Ya, kalau siklus berikutnya, terus kita ngelihat nih apa nih kekurangan kita nih. Ternyata anak-anak belum terbiasa kan bermain kan. Oh ini permainan baru nih kan, mereka belum tahu. Terus apa nih kekurangan kita? Di belakang juga ada guru kan, ini. Oh harusnya kok jelasin dulu cara kerjanya nih gini gitu. Terus sebelumnya kita harus ada LK. Kita kerjakan dulu LK supaya nambah gairahnya dulu. Diskusi. Oh iya betul, kita diskusi dulu baru bermain. Nah, seperti itu. Jadi teman sebaya, teman kita guru matematika yang atau teman kita melihat ya. Iya, bisa senior kita, bisa teman sejawat kita, itu yang bisa ngasih masukan lah untuk kita. Nah,
Jadi kita tahu nih, kita ngerasa kok ngajar, kita ngerasa perfect aja ya, enggak Iya. boleh. Jadi seorang guru tuh enggak boleh merasa dirinya Malah udah bagus aja ya. udah bagus itu, salah itu. Jadi kita harus terus belajar. Bahkan dari siapa saja kan, kadang siswa kita juga kadang ngasih Ngasih pembelajaran ya, masukan, benar. iya, Bu, ini kok gini, Bu, oh iya ya, gitu. Kita harus ya timbal balik lah dengan mereka. Mereka juga sekarang lebih kritis nih, anak Iya. sekarang lebih kritis, lebih pikirannya lebih berkembang gitu ya. Nah, jadi teman sejawat, terus kita harus sharing lah ya, harus saling membaca juga, harus sering baca-baca. Jadi itu kira-kira itulah match ya. Jadi anak-anak bergairah senang gitu ya. Jadi mencari jawaban itu antar kelompok ya. Jadi ada persaingan juga, kecepatan juga, dan harus ketepatan juga untuk menjawab soalnya ya. Dan ini sangat-sangat disenangi anak-anak ketika dilaksanakan proses pembelajaran seperti itu. Mereka sepertinya senang. Terus kita buat kuesioner nih kan. Dalam penelitian itu kan kita buat kuesioner juga. Kita mau lihat mereka gimana. Iya, Dia responnya melihat ya. Kita juga responnya ke kita. Nah, dia ngelihat kita juga gimana penampilan gurunya, gimana ngajarnya. Guru tuh nguasain enggak sih materinya gitu kan. Iya. Nah, jadi siswa juga nilai kita, tapi dia kan nggak ngasih nama di situ. Jadi Iya. kita acak. Jadi bebas saja, mereka berani gitu ya. Berani ngasih pendapat. Saya selalu berikan ke anak-anak, ayo cerita, liburan kemana. Jadi kalau misalnya belajar bangun, baru-baru ini belajar lingkaran gitu ya, ayo foto-foto di rumahnya mana yang berbentuk lingkaran, ayo cerita, apa sih istimewa enggak sih lingkaran menurut kita itu apa sederhana, tapi menurut anak-anak dia mikirnya keras. Ya, benar. Iya, sederhana katanya gitu kan, pasti gitu kan. Jadi menurut kita biasa, menurut anak kita belum tentu Belum biasa. tentu, Nah, iya. jadi kita harus selalu memberikan mereka apa ya, motivasi. Itu yang penting, motivasi. benar. Jadi Dan ketika ada pertanyaan apapun dari siswa, meskipun menurut kita, aduh ini kok ini aja ditanyakan kayak gitu. Jadi kita mesti sabar banget ya, Bu Ria ya. betul. Kadang ada jawaban pertanyaan anak yang kita juga bingung kan mau jawabnya apa, jelaskannya itu. Nah, jadi ya itulah keistimewaan seorang guru ya, Iya, Kak ya. iya benar. Dan kadang-kadang refleksi yang paling cepat itu ketika kita berhadapan langsung dengan peserta didik ya. Refleksi diri ketika ada yang menyampaikan, oh ternyata mudah ya kalau ibu jelasin kayak gitu ya. Itu kan kita jadi semangat juga nih ya, semakin nambah semangat. Terus aduh Bu, maaf saya kurang ngerti nih, kok nggak ngerti sih kalau ibu jelasin. Nah itu juga menjadi evaluasi juga ya. Nah benar buat kita. Oke, selain math and math tadi saya pikir itu sebuah permainan, tapi meningkatkan juga kerjasama karena mencari jawaban tadi. Ayo cepet mencari jawabannya kayak gitu kan ya. Dan tentunya ini sangat menarik ketika untuk diterapkan ya. Nanti mudah-mudahan ada sahabat Trapesi, terutama guru-guru yang ada di Kota Singkawang ini nanti menjadi mendapatkan inspirasi nih. Oh nanti akan saya coba nih setelah ini nih ya, seperti itu ya. Oke, selain math and match kayak gitu, tadi disebutkan juga apa nih? Ada picture and picture. Picture and picture, kalau dari lihat dari katanya itu berarti gambar dengan gambar nih. Nah itu di apa nih? Itu saya terapkan sebelum COVID ya. Jadi dua metode itu dilakukan sebelum COVID. Nah pada itu materinya bangun ruang sisi datar. Waktu itu saya ngajar kelas 8. Nah di situ mereka nggak bisa ngayal-ngayal kayak Kak. Mereka harus megang, harus ngerasa, harus nyata bendanya. Jadi saya kolaborasi picture and picture dan media benda asli. Ada media benda asli. Iya. Nah, picture and picture itu sebagai gambaran kan. Kalau gambarnya seperti ini, kemudian visualnya lah seperti ini. Nah, jadi mereka dibuat LK ya, yang standar picture and picture. Di situ ada gambar-gambar, mereka mencocokkan lah gambar-gambar itu dengan unsur-unsur ya, unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar. Jadi karena ada dua kali siklus waktu itu, jadi saya bagi dua, kubus balok, prisma limas.
Nah itu, kemudian mereka juga ngukur sendiri karena media benda asli. Misalnya mereka bawa kardus dari rumah, jadi mereka ukur sendiri, menghitung sendiri pakai penggaris ya. Jadi belum menggunakan rumus nih KFK. Jadi kita jangan dulu ngasih rumus Langsung tiba-tiba karena kasih rumus kayak gitu ya. enggak. Jadi mereka ngitung sendiri. Oh, ini panjangnya ini. Ngitung kerangka juga mereka pakai tambah-tambah, pakai manual dulu. Nanti kalau mereka udah dapat, baru kita sisipkan. Nah gitu kan. Jadi kita tarik kesimpulan. Jadi mereka sudah memahami konsepnya dulu ya, Iya. bahwa ternyata nantinya kalau bisa akan didapat dengan ada rumusnya nih untuk mempermudah. Tetapi mereka sudah paham konsepnya Ya, dulu dengan paham melakukannya ya. dulu. Iya, ini luar biasa sekali. Tadi metode picture and picture ditambah dengan media asli ya. Jadi mereka selain ada gambarnya, ternyata mereka juga dilibatkan dengan penggunaan medianya ya, media barang Secara asli ya. Jadi mereka betul-betul mengetahui yang mana kubus, yang mana balok, yang mana prisma ya. Iya. Ya, kadang-kadang kalau cuma melihat gambar mungkin untuk di space ingatan dengan ini agak kurang juga ya. Tapi ketika mereka menyentuh bendanya, mereka mungkin akan lebih lama ya. Lebih Paham rasa ya? dia, lebih rasa. Tapi itu juga harus seorang guru juga harus punya waktu lebih Ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Iya, tentunya. Karena membutuhkan waktu yang lelah juga ya, karena kita mempersiapkan segala LK, kemudian gimana sih supaya tekniknya nih tidak hanya satu siswa yang bisa, tapi kita harapkan dalam satu kelas itu paling tidak 75% itu konsepnya dapat gitu. Iya benar. Dan ketika di satu kelas itu tingkat pemahaman siswa berbeda, itu juga menjadi bahan evaluasi juga bagi kita ya, untuk bagaimana ini menerapkan nih kayak gitu ya. Apa salahnya di kita? Apa strategi kita yang salah gitu ya? Jadi harus terus evaluasi. Terus untuk belajar dan evaluasi ya. Oke, kita lanjut ke PTKM berikutnya. Ada NHT, Number Head Together barangkali tadi? Iya, kemarin itu best practice. Oh, best practice ya. Pertama awalnya itu saya ikut publikasi ilmiah. Nah, di publikasi ilmiah itu tidak ada, waktu itu tidak best practice. Waktu itu tulisan ilmiah aja gitu. Jadi datar. Jadi sebenarnya INHT ini kan udah biasa nih kayak Number Head Together itu kan kayak diskusi, memberikan nomor ke anak-anak, terus acak gitu ya. Ini udah biasa, cuman karena pandemi, jadi menurut saya luar biasa. Kok pandemi nilainya bisa naik gitu kan? Jadi kalau kan kasihan sekali anak-anak sekarang ya, harus belajar sendiri dengan tuntutan yang luar biasa ya. Gurunya juga, kita juga kena tekan, mereka juga itu. Jadi orang tua juga rasanya gimana gitu ya. Nah, di Number Hack Together ini udah biasa kalau kita belajarnya secara tatap muka, tapi berdasarkan daring, jadi luar biasa. Jadi mereka bagi kelompok. Nah, kelompoknya itu kelompok kecil aja, kira-kira 3 orang, 4 orang yang domisilinya dekat. Berdekatan ya? Iya. Yang domisilinya dekat. Jadi kalau ada satu anak yang domisilinya jauh, jadi dia sendirian aja, enggak apa-apa. Jadi nggak harus ya, nggak harus berkelompok kayak gitu ya. Paksa kelompok. Jadi kita nggak usah maksa mereka harus kelompok. Nah kemudian kita ada belajar virtual. Waktu itu pakai streaming yard, jadi virtual. Sampaikan dulu materi, kemudian perkenalan. Kita kan jarang-jarang pakai virtual karena anak-anak kan banyak ya kayak yang masalah kota, masalah ketidakmampuan tadi ya, macam-macam ya. Jadi di masa pandemi ini banyak faktor lah pokoknya. Jadi kita virtual nggak bisa sering-sering, dan virtual itu nggak mungkin semua anak bisa hadir, ada sebagian. Nah anak yang hadir itu membagi pengetahuannya kepada teman-temannya yang nggak bisa hadir dan bisa secara kelompok. Nah itu pertama, saya yakin kepada gurunya juga. Pertama kali pandemi juga bingung mau ngajarin macam mana caranya, gimana prosesnya, bagaimana penilaian, bingung. Nah, tapi dengan belajar, jadi ternyata Number Hack Together bisa dilakukan di pandemi gitu, di masa pandemi gitu.
Ya, mungkin teknisnya bagaimana nih ketika anak tadi kan kita prioritasnya adalah tadi yang tempat domisilinya berdekatan. Bahkan tadi diberi keringanan, toleransi bahwa kalau misalnya memang tidak ada tempat yang sama sekali berdekatan, ya Dia boleh dong sendiri. ya. Nah, itu teknisnya bagaimana nih pelaksanaannya tuh? Jadi kan kita kan virtual, Aha. virtual. Terus sebelumnya kita punya rumah nih, namanya e-learning madrasah. Nah Aha. di situ kita udah dulu bagi share bahwa kelompoknya ini kalau nggak bisa langsung komen gitu ya. Kemudian mereka udah absen di situ. Di situ sudah ada bahan ajar, mereka bisa baca, ada searching. Kalau YouTube, kalau Google Drive, di Google Drive ya. Jadi di situ link-link, kadang file. Kalau video dia tidak mampu di situ. Nah, jadi mereka udah ada perintahnya di e-learning madrasah. Nah, kemudian pembelajarannya dengan virtual. Jadi menjelaskan, begitu juga nanti setelah mereka diskusi, setelah mereka diskusi kecil ya dengan temannya, virtual lagi. Jadi tidak semua materi ini virtual nih kakak lagi-lagi, hanya tertentu saja virtual. Jadi virtual lagi untuk menyampaikan dari laporan dari kegiatan dia berdiskusi. Nah, jadi dia laporan lagi gitu. Oke, jadi itu ternyata bisa ya dilaksanakan di masa pandemi Iya. ini. Mungkin ini bisa juga jadi inspirasi juga ya, meskipun memang kita tidak berharap itu 100% bisa dilaksanakan kepada seluruh siswa, Iya. tetapi ya tadi meskipun kita mencoba, ya tadi kan segala upaya ya kita coba ya untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, tadi sudah dicoba ternyata NHT ini bisa loh dengan menggunakan video conference gitu ya, virtual. Nah, ternyata masih bisa dilaksanakan. Oke, ternyata itu jadi best practice. Dilombakan? Nah, alhamdulillah dilombakan. Iya, dan ternyata hasilnya? Jadi baru-baru ini PGRI Kota Singkawang itu ada event HUT PGRI ke-75. Nah, di situ ada beberapa lomba, diantaranya saya ikut 3 nih Kak Eka. Jadi ikut. Jadi sebenarnya kalau ada lomba kita belum siap juga, rasanya keteteran karena benar. udah ada bahannya, tinggal dipoles lagi lah ya. Karena iya. dia punya standar khusus kan, hanya harus berapa halaman, harus bentuknya. Setiap kompetisi itu punya syarat tertentu yang harus kita ikutin gitu ya. Iya. Nah, jadi best practice itu kita waktu itu saya juga nggak yakin ya, Tapi dicoba aja deh kayak gitu ya. dicoba gitu. Udah ada nih bahannya, ya Allah, ternyata juara 1 nih Kak Eka. Wah, tadi membawa materi tadi NHT. Iya, Wah. NHT. Nah, padahal Kak Eka di NHT ini nilai itu tidak tinggi. Kalau kita menggunakan metode sebelum masa pandemi itu bisa 85 ke atas ketuntasan anak. Iya. Ya. Di masa pandemi ini saya cuman sampai 78-an itu yang tuntas, tapi itu udah luar biasa bagi saya. Iya. Ya, udah 75 ke atas anak bisa lulus itu udah luar biasa. Nah, terus yang juara 2-nya video pembelajaran. Nah, ini banyak banget loh, multi talenta nih Bu Riani ya. Jadi di tulisan ilmiah juga berhasil. Nah, di kreator, ya video kreator ini ya. Jadi membuat video pembelajaran nih. Ini mungkin bisa diceritakan nih Bu Ria. Nah, setelah itu kan juara 2 video pembelajaran, ternyata di dalam waktu kita lomba nih, waktu lomba video, ini ada lomba lagi nih. Dudi tuh terakhir tuh dari lomba tuh. Ternyata Pak Asep ada lomba lagi, lomba video ucapan selamat HUT PGRI. Iya. Ikut lagi. Nah, dapatlah juara 3. Jadi komplit juara 1, juara 2, juara 3. Aduh. Ya, Mbak, untuk video pembelajaran ini apa nih yang dibuat nih? Video pembelajaran itu pembelajaran lah sehari-hari. Kemudian misalnya kita ada bab nih, satu bab tentang bangun ruang sisi datar aja Nah, ya. iya, Nah, di situ kan ada kubus, balok, prisma, limas. Iya. Nah, jadi kita buat videonya satu-satu kayak jangan banyak-banyak, mereka bingung anak Iya. kita. Kan kita bahasnya kubus, Yang ada malah saja. di-skip nanti. Ya, iya. kubus saja, prisma saja. Nah, kalau kebanyakan itu. Cuman kita juga harus ikut standar
Perlombaan karya inovatif. Nih guru-guru yang ingin buat karya inovatif nih ya. Jadi karya inovatif itu bisa dinilai kalau video kita di atas 15 menit. Wah, di atas 15 menit. Jadi standarnya itu harus di atas 15 menit. Iya, paling kecil ya. Jadi kalau di bawah 15 menit nggak bisa ya? Nggak bisa. Wah. Nah, jadi itu yang aturan dasar ya? Aturan dasar. Nah, kemudian di dalamnya juga harus lengkap. Ada salam, menyampaikan materi ya, materi pokok, apa kita mau nyampaikan KD, indikator, kemudian materi, kemudian ada stimulus ya, kemudian ada evaluasi, ada penutup. Nah, waktu yang lomba kemarin itu dapat juara 2. Mereka itu senangnya ngapa? Karena di video itu selain saya memberikan informasi, siswa juga berkolaborasi. Di situ ada aplikasi yang mereka bisa buat sendiri. Waktu itu seperti materi apa itu ya? Aplikasi bisa mereka buat sendiri? Ya, bukan. Maksudnya aplikasi yang gambar, garis, mereka bisa buat sendiri. Waktu itu materinya sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi ada perpotongan 2 titik gitu. Jadi mereka bisa buat dengan aplikasi GeoGebra. Di mana? Bukan di laptop tapi di HP. Ternyata bisa dari HP. Iya, jadi mereka senang. Sekarang anak-anak hebat sekali menggunakan HP ya. Jadi mereka bisa buat garis, perpotongan, dapat hasilnya, dapat himpunan penyelesaiannya dengan gadget mereka sendiri. Nah, jadi itu mungkin trik ya supaya mereka belajarnya lebih enjoy, lebih asik ya. Oh, mereka tahu dulu nih ilmunya, ngitungnya. Ternyata setelah menggunakan aplikasi, ya Allah ya gampang, tinggal pencet. Tetapi mereka udah dikasih tahu konsep dasarnya dulu ya. Harus. Jadi mereka nggak dapat instan. Iya. Dan itu boleh di-share nih Bu Ria. Tadi menggunakan aplikasi yang namanya GeoGebra. Jadi sebelumnya saya menggunakan aplikasi berbeda. Banyak sekali aplikasi di HP itu yang berhubungan dengan geometri ya. Waktu itu kita belajar persamaan garis. Nah, tapi yang saya terasa sekali menggunakan GeoGebra karena apa? Dia agak kecil. Jadi anak-anak kan HP-nya kadang-kadang RAM-nya kecil. Nah, RAM-nya kecil juga jarak kerjanya mudah. Jadi sebelum kita ngasih ke anak, kita harus coba dulu, harus rajin-rajin cobalah aplikasi mana yang cocok lah untuk anak kita gitu ya. Nah, GeoGebra ini lebih komplit karena di situ selain geometri juga aljabar. Jadi ada 2 materi bisa diterapkan di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk guru-guru yang lain untuk mengeksplor menggunakan aplikasi lain ya. Jadi begitu. Tapi saya ada ketemu anak, saya ngajarkan GeoGebra, tapi dia menggunakan aplikasi lain. Kita harus kasih apresiasi untuk mereka. Iya, betul. Nah, ternyata mereka belajar sendiri tuh pasti Kak Eka. Iya, benar. Nah, GeoGebra udah jelas-jelas kita ajarin step by stepnya ya. Nah, itu dia belajar sendiri. Jadi, luar biasa. Anak-anak sekarang belajarnya luar biasa. Iya, apalagi dikaitkan dengan gadget ya, dengan teknologi, mereka kadang-kadang tanpa kita sadari, bahkan mereka mungkin lebih unggul nih dibanding kita yang baru perlahan belajarnya ya. Biasa mamak-mamaknya lebih benar. Iya. Dan mereka ketika diajarkan itu cepat sekali untuk bisa menangkap terkait dengan gadget ya. Dan ini memang yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa ada hal positif dan hal negatif yang mana yang harus kita lebih tekankan ketika memberikan materi di saat masa pandemi ini. Termasuk salah satu tadi sudah Bu Ria sampaikan dengan adanya aplikasi GeoGebra. Nah, itu ternyata sangat bermanfaat ya untuk mempelajari materi geometri dan aljabar ya. Nah, ini sesuatu yang baru nih. Kayak sebetulnya pernah dengar nih Bu Ria, tapi belum pernah mencoba aplikasinya. Tapi nanti akan dicoba deh. Ini aplikasi ini ngetop sekali, tapi dulunya di laptop. Iya, saya ingat itu dulu dan menggunakannya di laptop. Benar. Di laptop itu berat. Ternyata sekarang sudah ada di HP dan ringan gitu ya. Jadi saya
mudah sekali kan, dan RAM-nya juga Agak maksudnya kecil ya. ya. Ya, jadi Gitu. itu yang memang harus kita pikirkan untuk gadget anak-anak. Karena mungkin beda dengan guru ya. Kalau guru Iya. mungkin tadi karena sudah punya gaji sendiri jadi bisa lebih ini ya, besar. Oke. Ini luar biasa sekali. Apresiasi juga untuk Buria yang sudah mau berbagi dengan guru-guru yang profesional. Ya mudah-mudahan kita bisa saling ini nih nanti nambah ilmu ya Buria ya. Iya. Iya, dan tadi alhamdulillah video pembelajaran yang sudah dilombakan pada saat hari ulang tahun PGRI yang ke-75 kemarin dapat juara 2. Nah, tadi baru 3. Satunya lagi apa nih tadi? Oh itu video ucapan. Oh, video ucapan ya. Tadi berarti menggunakan aplikasi lagi nih ya. Iya. Nah, ternyata guru-guru sekarang ini memang dituntut kreativitas ya. Iya, Yang betul. dulunya sebelumnya pernah nggak ini bermain-main dengan aplikasi nih, Bu Ria? Sebelum masa pandemi. Udah lama belajarnya, Tapi tidak pernah tereksplor dengan ini ya. Iya. Betul-betul digunakan ya gitu ya. tapi konsennya baru akhir-akhir ini. Ya, pada masa pandemi. Dan ternyata di video ucapan ulang tahun itu Bu Ria menggunakan aplikasi apa nih? Untuk pengeditan ya. Nah, jadi ceritanya awalnya saya itu sering ngambil video karena berkaitan dengan konten ya. Ya, nanti kita bahas sesi terakhir loh itu. Dan, tapi ini kita bahas dulu Ya. supaya teman-teman tahu. Sebelumnya saya belajar pakai aplikasi aja, apa aja. Filmora pernah belajar, kemudian Viva Video saya pernah belajar, kemudian yang paling mudah ya, bagi mudah untuk guru-guru, teman-teman yang lain yang mau berusaha mengedit video, itu yang paling mudah Power Direction. Oh, Power Direction. Power Direction. Mudah sekali. Menurut saya itu adalah aplikasi pengeditan yang paling mudah. Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya fiturnya tidak lengkap. Oh, begitu. Ya, kan mudah ya, mudah. Jadi teman-teman pasti bisa. Saya yakin semua guru pasti bisa. Dia mudah, tapi fiturnya tidak lengkap. Nah, terus banyak belajar. Saya ketemu dengan siswa. Nah, Siswa nih. Siswa. Waduh. Jadi saya juga buat, mereka juga buat. Jadi tidak dipaksakan, bunyinya tidak dipaksakan. Jadi berbentuk kelompok juga. Sebelum pandemi nih saya diajarkan oleh anak. Keren nih editnya kan gitu kan katanya. Keren nih editnya pakai apa nih ini Bu katanya. Jadi dia ngasih saya beberapa aplikasi yang ndak ada watermarknya. Jadi selama ini saya ngedit pakai watermark. Watermark ya. Iya. Ada label di belakangnya itu ya. Tulisannya gitu. Ih canggih nih anak ini nih ya. Jadi anak itu yang ngajarin saya, Bu, Ibu mau ada aplikasi Bu? Oh mau, diajarkannya. Jadi sampai sekarang saya senangnya ngedit pakai KineMaster. KineMaster. Jadi itu juga yang dikasih anak murid saya. Nah sekarang udah lulus sih dia. Jadi udah punya YouTube juga mereka. Jadi yang di HP saya itu ada 2, yaitu Power Direction dan KineMaster. Tapi kalau di laptop saya ada beberapa, tapi yang sering itu 2. Iya, dan ternyata memang betul ya. Ketika terkait dengan gadget ini, guru jangan pernah merasa sungkan atau merasa, aduh saya merasa lebih pandai kayak gitu. Jangan malu Bu. Iya, ternyata anak-anak itu ya tadi memang kapasitas mereka tadi, otak mereka lagi masa-masa emasnya, sehingga mereka ketika tahu informasi apapun, apalagi itu pegangan mereka, ternyata mereka lebih ahli ya, benar. Dan ketika kita bebaskan pada saat penugasan, mereka menggunakan aplikasi, betul-betul hasilnya itu luar biasa. Ketika kita malah ini mereka gunakan aplikasi apa ya, kok sampai bagus banget ya. Ternyata mereka itu lebih bisa mengeksplor dan lebih berkreasi tadi. Nah itu dia, kita sambil belajar juga dari siswa. Nah kita juga harus bisa mengupgrade diri kita sendiri ya Bu Ria ya. Ya ini luar biasa sekali, itu hikmah-hikmah yang kita dapat selama masa pandemi. Dan ternyata Bu Ria tadi sudah dapatkan juga awal mulanya ternyata dari siswa nih, dapat KineMasternya tadi ya, tanpa watermark malah ya. Oke, dan itu ternyata berhasil, sudah dijadikan publikasi ilmiah. Wah, ini luar biasa sekali ya. Oke, Sobat Provinsi, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita, dan nanti akan kita di sesi terakhir kita akan bahas nih. Ternyata Bu Ria ini banyak followernya loh, dan
kita lihat berapa sih ternyata, ada nggak sih penghasilan dari job sampingan beliau ini? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, kita jeda dulu dengan satu buah lagu dari miliknya Judika dengan Cinta Karena Cinta. Tetap stay tune di 107,7 FM. Ya, gimana sih cerita awalnya dan sekarang bagaimana nih setelah menjalani semua ini? Apakah susah, apakah ribet, dan hasilnya apa aja sih setelah setelah berhasil menjadi seorang YouTuber? Nah, mungkin bisa cerita nih Bu Ria. Jadi balik lagi ya, tugas pokok kita guru. Jadi jadi harus dipisahkan. Jadi YouTube ini sambilan saja. Nah, jadi awalnya tahun 2016 ya, kira-kira tahun 2016 akhir, suami saya buat akun YouTube. Nah, beliau buat beberapa macam dengan beberapa nama, terus dikasihnya lah saya satu. Jadi awalnya suami saya yang buat nih. Nah, di situ namanya Kinaria Viral karena Kinaria itu anak kami yang kedua, perempuan, cuma satu. Jadi dikasihlah nama Kinaria Viral. Awalnya kita ngupload video itu masih video nol kayak masih yang mentah gitu ya. Tidak diedit, kameranya biasa saja, kemudian pokoknya mentah lah gitu ya. Apa yang kita rekam itu yang kita diupload kayak gitu ya. Nah, terus saya bilang sama suami, nggak percaya bahwa YouTube tuh ngasilin duit tuh, nggak percaya. Oh gitu ya. Saya nggak bohong, ini bohong ya, nggak percaya. Nah, jadi selama itu kita biarkan aja nih. Tapi sebelumnya saya ada ngupload video tentang buat kerajinan tangan, tutorial gitu, tutorial buat bunga dari pipet. Ada 1, 2 gitu ya. Iya, saya nonton itu. Nah, jadi itu video udah lama, udah usang, udah kita biarkan, udah nggak kita dulikan. Nah, dia dengan channelnya, saya dengan channel saya gitu ya. Tapi karena kita face-nya adalah guru, jadi kita konsennya sama guru. Ngasuh kan, anak masih kecil gitu kan. Jadi ya nggak terus lah YouTube tuh. Sampai akhirnya kita buka lagi YouTube. Bukan mau ngelihat YouTube kita, mau ngupload video anak. Jadi awal mentah itu kehidupan anak saya, kemudian kita traveling, jalan-jalan, rekreasi diupload gitu ya. Nah, kita mau ngupload lagi nih, ternyata udah banyak yang nonton. Nggak lama dari itu saya dapat surat dari Google AdSense. Dapat surat. Waktu itu Google AdSense-nya dari Filipina. Jadi dari Filipina nih. Nggak tahu sekarangnya di mana. Tapi dulunya waktu tahun 2018 kira-kira, 2016, 17, 18 itu saya lupa pasti. Dapat Google AdSense dari Filipina. Dia mau nanya bener nggak alamatnya ini. Kemudian dia minta sinkronkan dengan buku tabungan kita, nomor rekening kita. Nah, jadi datanya harus seperti kita daftar PNS, harus sama. Nama yang buat, nama email, nama rekening itu harus sama. Jadi dia itu. Jadi kita dapat SMS, dapat nominal, dikasih uang. Waktu itu nominalnya lucu ya. Jadi dia ngasih nominal, saya ingat 285 kah? 245. Nominal duitnya Rp itu dikirim Rp245. Wah. Nah, iya. Ternyata itu dia nanya benar atau salah nomor rekening itu yang dikirim. Ternyata kita ada prosesnya lagi itu saya kurang tahu karena IT itu suami saya yang prosesnya. Akhirnya dia kirim lagi bahwa ternyata nomor rekening itu benar. Nah, jadi tahun 2018 itu kita gajian pertama kayak Jadi di YouTube itu ada limitnya. Gaji yang paling kecil dibayar itu adalah 1.300.000. Nah, waktu itu belum ada aturan harus 1.000 subscribe dan 400 jam tayang. Jadi saya belum kena tuh. Nah, jadi tapi udah banyak subscribe-nya, udah 900 tapi belum 1.000. Nah, setelah gajian pertama Itu gajian pertama berapa sih? Kepo dia nih. di atas. Dia Kepo nih. Jadi ini cerita aja lah ya kayak
cerita. Jadi nggak usah ngebayang gaji YouTuber itu besar gitu. Untuk YouTuber pemula yang videonya tidak ada viral. Jadi video di Kinaria viral itu judulnya aja Kinaria viral. Tapi tidak ada yang viral. Banyak yang nonton. Paling banyak itu sampai ratusan ribu yang nonton. Satu video itu bisa ratusan ribu. Tapi untuk jutaan tuh tidak ada. Kan belum kita, ya? Iya, kita nyatakan dia viral itu kalau di atas 1 jutaan lah gitu ya. Lain dengan artis kan langsung view-nya langsung banyak kan yang nonton. Nah, jadi waktu itu kita gajiannya lumayan banyak karena itu kan rekapan selama berapa tahun tuh, setahun lebih. Jadi adalah 2 jutaan berapa gitu. Wah, luar biasa ya Sobat Profesi. Rekapan yang berapa Ya tahun. tapi ternyata bener ada hasilnya, maksudnya Ada. gitu. Kan kadang-kadang kita nggak percaya nih Muria. Bener, kadang-kadang kita kan ya udah asal senang-senang, ternyata kalau ditelatenin di ini kan ternyata ada hasilnya ya. Ya, ada. Nah, setelah itu kan kena aturan. Ternyata yang kita aja kena aturan harus 1.000. Jadi itulah getol lah cari subscribe sebentar ya, karena udah 900 mau sampai 1.000 kan gampang. Sedikit lagi ya. Nah, jadi limitnya 1.300.000 nih Kak Eka. Jadi kalau bulan ini kita dibayar 800.000 nih Kak Eka. Jadi kita nggak bisa gajian nih bulan ini. Nanti kalau bulan depan kita gajiannya 800. Jadi kan total kita 1,6 juta. Baru dibayarkan. Baru dibayar. Oh, gitu. seperti itu. Kan dia pakai dolar nih. Iya. Nggak tahu berapa, 1 juta. Jadi berarti tidak setiap bulan menerima kalau kayak gitu ya, tergantung dari pencapaian tadi ya. Iya, tergantung. Kalau duitnya di atas 1,3 juta ya tiap hari, tiap bulan gajian. Tapi bisa nggak tiap minggu kayak gitu? Tiap bulan? Tiap minggu nggak? Bisa. Tadi kan 1,3 juta kayak gitu ya. Yang penting kalau udah sampai 1,3 juta artinya dibayarkan tiap bulan. Artinya tapi itu per bulan kayak gitu ya? Per bulan. Oh, jadi kalau misalnya ternyata dalam 1 minggu itu lewat limitnya 1,3 juta, tetap harus nunggu 1 bulan gitu pembayaran. Oh, seperti itu. Jadi minimalnya 1,3 juta. Besar loh itu. Oh, lumayan. nambah ini. Terus sekarang jadinya rutin dong mendapatkan dari Google nih? Rutin tiap 2 bulan sekali. Jadi kita buka-bukaan aja lah ya. Kinaria viral itu 1 bulannya baru dapat 800-an ribu. Jadi kira-kira dia setiap 2 bulan itu 1,6 juta. Setiap 2 bulan gajian. Nah, kalau misalnya malas ngupload, malas ngerjainnya, bisa 500 saja dapatnya. Jadi semakin rajin ya harus rajin konten itu. Iya, ini kira-kira gimana sih untuk penghitungan untuk mendapatkan dananya itu? Apakah dilihat dari uploadan terbaru atau rekap dari video yang lama terus baru nambah subscribernya hitungannya atau gimana nih? Nah, jadi subscribe itu syarat ya, syarat supaya kita bisa dihitung lah AdSense-nya, nilai nominalnya. Tapi subscribe itu berpengaruh juga, otomatis kita udah ada penonton gitu, udah ada yang ngelihat. Begitu kita tayang, kita ngupload, udah ada nih yang nonton gitu. Nah, tapi pembayaran itu berdasarkan jumlah penonton. Oh, sekarang berdasarkan jumlah penonton. Kalau yang sudah tadi di atas 1 juta subscriber itu 1.000 subscriber itu, nah sekarang harus penonton. Semakin banyak orang yang nonton, maka semakin besarlah nominalnya. Kita kan dibayar berdasarkan iklan nih. Di YouTube itu kadang ada iklan muncul kan kayak Nah, iklan itu yang bayar kita. Oh, begitu. Saya baru tahu loh itu ternyata itu dibayar dari iklan itu ya. Saya baru tahu ceritanya nih. Oh, pantesan. Jadi kalau YouTube teman-teman, kadang kan kayak buka YouTube teman, belum ada iklan, muncul aja gitu. Sampai akhir nggak ada iklannya. Berarti dia belum dibayar. Oh, itu bedanya. Walaupun dia udah sampai 1.000 subscribe, tapi jam tayangnya masih kurang kadang. Terus nunggu dari Google AdSense juga nunggunya lama kayak bisa berapa, ada selangnya lah berapa bulan gitu, lama baru kita dapat tuh. Begitu. Itu dia ternyata alurnya, ceritanya ya Sobat Trapesi. Jadi sebenarnya kalau ternyata Sobat Trapesi itu kreatif seperti Muria, apapun dijadikan bahan untuk diupload dan tentunya kreativitas yang dengan kata-kata yang memancing orang untuk
nonton kayak gitu ya. Iya. Nah ini luar biasa sekali ternyata penghasilannya. Hanya sekadar berbekal kamera, kemudian handphone ya barangkali dengan beberapa aplikasi, ya itu tinggal main di tangan aja udah dapet tuh ngalir ke rekening ya. Tapi perlu ini ya kreativitas juga ya. Iya. Udah banyak ya guru-guru yang jadi YouTuber juga udah banyak. Kita lah guru ini selain bisa menyampaikan informasi ke anak-anak, dapat nilai plus. Kemudian kita bisa dapat angka kredit ya. Kalau kita buat laporannya. Laporan nih Kak Eva, Iya. laporan. Nah kemarin ada menang nih juara 3 untuk kategori alat pelajaran. Oh. Ya, jadi video pembelajaran ini kategorinya alat pelajaran. Oh, alat seperti pembelajaran, itu. ya. Jadi kita bisa bisa membuat video pembelajaran untuk dimasukkan ke dalam angka kredit ya. Iya. Wah, hebat Nah. ini. Ternyata seperti itu. Luar biasa sekali ya menjadi guru ini sebenarnya kansnya banyak sekali ya. Iya, Ketika kita mengupload banyak. materi-materi harus rajin seperti itu dan kita suruh aja siswa kita nonton ya. Iya. salah satunya adalah siswa ya tentunya ya. Yang berpartisipasi seperti itu. Wah, ini membuka mindset kita, membuka wawasan terus terang ya. Kalau dulunya kakak tuh tidak terlalu yang konsen seperti ya udah nggak terpikir kayak gitu. Ternyata setelah diceritain sama Bu Ria, wah jadi kebuka nih. Dan ini pasti juga kebuka nih bagi sahabat Profesi yang saat ini mendengarkan ya. Ternyata dengan membuat sebuah video, saya yakin di zaman Covid sekarang ini semua kreativitas itu semakin bertambah. Meningkat semuanya ya kemampuan IT-nya. Nah, mudah-mudahan kita semakin banyak nih bermunculan YouTuber baru dan tentunya kita berterima kasih kepada Bu Ria yang sudah mau berbagi ilmunya di sini ya. Oke. Untuk terakhir karena kita sudah hampir di penghujung program, mungkin ada yang bisa disampaikan Bu Ria kepada terutama untuk guru-guru Kota Singkawang nih. Ya, pertama-tama semua untuk doa kita semua lah ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita bisa menerapkan new normal untuk diri kita sendiri dan untuk semua ya warga Singkawang khususnya dan warga dunia umumnya. Kemudian saya yakin dan percaya guru-guru Singkawang ini adalah guru-guru yang luar biasa, konsen di dunia pendidikan ya. Tapi kita juga harus terus berkarya. YouTube itu buat video itu banyak rintangannya Kak Eka. Pertama kita harus siapkan waktu yang lebih. Karena ngedit itu tidak makan waktu yang sebentar, lama sekali. Jadi kadang kita harus tidur malam. Sama juga dengan ibu-ibu yang suka nulis gitu ya, karena dia harus nulis malam sampai anaknya tidur baru bisa nulis. Semua kerjaan kita pasti ada pengorbanan yang luar biasa di belakang itu. Jadi kalau mau konsen sama satu kerjaan, konsen. Jadi kalau ada skill, ada kemampuan, nggak usah ragu. Nggak usah merasa bahwa kerjaan kita itu sepele. Karena menurut kita sepele belum tentu menurut orang itu sepele ya. Setiap orang pasti punya kelebihan, individu itu punya kelebihan. Kemudian seperti saya sebenarnya kita kan konsennya pembelajaran ya, seorang guru, tapi ternyata konsen saya itu sebenarnya adalah seni. Saya suka sekali buat kriya. Jadi di sebagian besar di YouTube saya itu adalah tutorial membuat macam-macam ya, origami, bunga dan sebagainya. Termasuk masakan ya? Iya, masakan. Jadi karena ibu saya suka buat kue dan masak. Jadi ya otomatis ya anaknya ngikut gitu ya. Jadi harus konsen lah sama satu itu. Jadi seorang guru itu luar biasa. Jadi guru, jadi ibu rumah tangga, di rumah juga jadi perawat ya, merawat anaknya. Di rumah juga jadi koki ya, masak jadi luar biasa. Jadi ada konten nih Kak Eka sebagai motivasi untuk teman-teman di rumah. Ada konten yang menurut kita sederhana. Dia ibu rumah tangga, kerjaannya nyuci, nyapu, nyetrika, dan segalanya tentang rumah. Dibuatnya konten. Ternyata dia kehidupan sehari-hari bisa sampai ratusan subscribe nih, ratusan ribu subscribe. Kalau udah sampai seratusan ribu subscribe itu penghasilan juga luar biasa ya. Jadi
hal yang kecil menurut kita itu luar biasa menurut orang. Orang kepo dengan kehidupan dia kan ya. Nah, begitu juga keseharian Bapak Ibu seorang guru. Kita punya face seorang guru, ayo buat video pembelajaran sesederhana mungkin. Jangan pikir sederhana, malu gitu ya, perasaan malu. Ya kadang-kadang gitu ya. Iya, apa sih? Enggak lah, malu lah. Enggak pede kurang pede, bagus. Ya. Jangan berpikiran seperti itu. Semua guru punya kelebihannya masing-masing yang setiap orang belum tentu ada. Jadi terus berkarya. Jadi kalau sukanya nulis ya nulis gitu ya. Kadang kan orang kalau sukanya buat video. Kalau sukanya di olahraga ya olahraga. Nah, sebagai gambaran ya, sekalian promosi lah Kinaria Viral ini. Isinya itu memang gado-gado sebenarnya. Gado-gado apa saja. Karena awalnya itu saya kehidupan sehari-hari. Kemudian karena kita sekolah ya Kak Eka, tentang siswa-siswa saya ya, dia nari, dia buat kriya, dia apa. Nah, baru-baru ini saya buat konten baru tentang MTS Negeri. Jadi buat YouTube baru MTS Negeri. Jadi sekarang saya ada buat 4 konten, 4 channel, tapi yang konsen Kinaria Viral. Tapi di situ isinya tentang edukasi, karena kita adalah seorang guru ya, edukasi. Jadi kalau di situ ada jalan-jalan, tapi tetap ada edukasi di dalamnya. Jaraknya berapa? Apa sih kelebihannya? Apa kalau kita jalan ke sini makan waktu berapa? Itu semuanya tentang informasi. Begitu juga tutorial, gitu ya. Berapa ukuran kertasnya, ini pakai origami ukuran berapa, lipatnya bagaimana, semuanya masih tentang edukasi. Walaupun isinya mungkin teman-teman ngelihatnya campur-campur masih. Jadi terus berkarya untuk teman-teman yang di sana, siapa saja yang mendengar ya, terus anak-anak Singkawang ini udah banyak yang jadi YouTuber. Saya sangat senang sekali, itu salah satu kegiatan yang positif Kak Eka, karena dia mengeksplor kemampuannya, asal kontennya bernilai positif. Jadi ingat, mulut, kemudian ide itu harus sesuai dengan kategori kita masing-masing. Jadi kita harus memberikan konten yang bernilai positif kepada halayak ramai. Jangan buat konten yang bernilai negatif. Kayak ngeprank-ngeprank kayak gitu ya. Sebisa mungkin dihindari ya. Ya, ini luar biasa sekali Bu Ria, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Ria ini memberikan motivasi dan inspirasi tentunya untuk guru-guru Kota Singkawang. Tadi memang sudah disampaikan kalau hanya sekadar melihat dari hasilnya itu seakan-akan seperti gampang ya, mudah. Tapi ternyata di baliknya itu memang perlu usaha dan kerja keras serta pengorbanan kata Bu Ria. Apalagi sebagai seorang ibu rumah tangga juga, pekerja juga, itu luar biasa. Jadi ketika dikatakan Bu Ria sekarang saat ini sudah menjadi seorang YouTuber yang sukses, itu luar biasa. Kenapa? Karena banyak hal yang harus diseleksi, kadang-kadang dikorbankan juga waktu tidur terutama ya. Tapi tadi kita bisa melihat ternyata ini ketika hal positif itu bisa dibagikan kepada orang lain dan orang lain itu mendapat hikmah, dapat pembelajaran, itu juga menjadi sebuah ladang pahala bagi Bu Ria. Tidak hanya di dunia Bu Ria ya, tapi kita harapkan juga sampai ke akhirat nanti. Apalagi saat ini Bu Ria juga sudah berbagi nih dengan sahabat Trapensi di studio saat ini, dan ilmu yang tadi sudah disebarkan oleh Bu Ria ini, semakin menjadi amal jariah beliau ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Ria atas kehadirannya di studio. Ya, terima kasih Kak Eka, dan terima kasih kepada seluruh panitia ya, kemudian kepada Dinas Pendidikan Kota Singkawang, kemudian kepada seluruh pendengar yang ada di sana yang mendengar acara ini. Sukses selalu untuk Ravensi ke depannya, terus berkarya guru-guru Indonesia, guru-guru Singkawang yang luar biasa. Iya, amin, dan sukses selalu untuk Bu Ria ya. Dan mudah-mudahan nanti ketika ada hal-hal baru ini mau dong berbagi lagi di studio Ravensi ya. Siap. Iya, sekali lagi sukses selalu untuk Bu Ria, dan sukses selalu juga untuk guru-guru yang dari Kota Singkawang. Ya, mudah-mudahan setelah ini akan banyak lagi YouTuber dari Kota Singkawang, dan tentunya semakin banyak konten pembelajaran yang bisa diakses oleh para siswa kita. Dan itu sangat mempermudah pembelajaran ketika saat ini kita di masa pandemi. Ya baik sahabat Ravensi, akhirnya sampai juga kita di ujung program, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami hadirkan
di perbincangan profil guru kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya sekali lagi bisa menginspirasi guru-guru yang ada di Kota Singkawang. Dan tentunya seperti biasa sebelum KK akhiri, sebelum pamitan, tidak lupa KK selalu ingatkan nih untuk selalu menjaga protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu menggunakan masker ketika beraktivitas, kemudian selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan selalu menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Dan dengan segala itu yang sudah kita lakukan, jangan lupa kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya, semoga kita kembali bisa tetap muka dan ya beraktivitas seperti sedia kala. Ya baik sobat Trapensi, akhirnya KK pamit undur. Sekali lagi terima kasih Budia. Ya, sama-sama. Sukses selalu untuk kita semua dan KK Heri sampai ketemu lagi ke depan di Profil Guru dengan tamu atau narasumber yang berbeda dan pastinya kita harapkan nanti bisa menginspirasi warga Kota Singkawang, terutama guru-guru yang ada di Kota Singkawang. KK pamit undur. Salam sehat selalu.